warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aufa dari kelas 11 TKJ 1. Kini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Debian 10. Kali ini kita buka new, kita ketik nama Debian 10. Habis itu kita pilih folder mesin. Kita buat pada new volume E, kita klik new folder, kita kasih nama, kayak kita kasih nama tugas, enter, save, kita tarik ke atas, mantap, kita pilih select folder, oke. Habis itu kita lanjut. RAM kita pakai 2 GB di sini berarti 2048 MB. Lanjut. Oke, hard disk virtual, VHD virtual hard disk. Oke, lanjut. Kita penyimpanannya kita kasih 15 GB, enter, save, buat. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita masuk ke pengaturan, kita masuk ke penyimpanan. Pada CD kosong kita masukin file ISO nya. File ISO nya di sini saya sudah pakai Debian 10. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, setelah itu kita mulai sip, kita tunggu untuk proses bootingnya. Baik, kita sudah masuk. Di sini kita ada pilihan-pilihan disk awal mula, kita pilih yang tadi Debian. Oke, kita mulai. Nah, ini nanti sedikit info waktu pemilihan. Nah, seperti ini, kita perbesar dulu. Pemilihan ini bisa menggunakan klik kiri mouse atau bisa menggunakan tombol enter. Kita pilih grafik install, kita silang jika kita anggap mengganggu. Sip, kita tunggu prosesnya. Setelah masuk pada tampilan awal, pertama kita disuruh memilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Habis itu kita lokasi di Indonesia, keyboard pakai Inggris Amerika. Kita tunggu, baru mengaitkan CD-ROM. Mungkin membutuhkan beberapa saat, namun tidak lama kok kayaknya. Sip, setelah sudah kita masuk ke tampilan seperti ini. Untuk alamat server DNS kita lewati, lanjutkan. Nama hostnya kita beri nama Debian saja. Oke, lanjut. Nama domain kita lewati, sip, baru mengatur jaringan. Kata sandi root, kita bisa memberi kata sandi yang mudah kita ingat saja. Contoh, boleh nama kita, boleh terserah lah. Yang penting kita bisa mengingatnya dengan mudah. Nah, setelah itu kita mengisi nama lengkap pengguna baru. Kita masukkan nama kita. Oke, lanjut. Setelah itu kata sandi pengguna baru, masukkan kata sandi yang berbeda dari tadi. Di sini saya menggunakan kombinasi angka berjumlah 6 digit untuk menjadi sandi saya. Setelah itu kita lanjutkan. Pemilihan waktu, berhubung saya berada di Jawa Tengah, jadi saya milih waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan. Sip, kita tunggu sistem untuk proses loadingnya. Setelah itu kita isi partisi hard disk, kita pilih yang terpandu, gunakan seluruh hard disk. Oke, lanjut. Kita pilih semua berkas. Yang disarankan untuk pemula saja supaya dipermudah. Sudah, kita tunggu proses. Nah, masuk seperti ini. Dalam partisi tulisan bla bla bla. Oke, kita lanjutkan. Ini partisi hard disk bla 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 bla. Tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk, kita isi iya. Oke, lanjut. Nah, kita tunggu sistem untuk melakukan booting. Mungkin memakan beberapa saat, kita tunggu saja. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, CD, DVD, instalasi, dipindah, lainnya bla 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 bla,
kita pilih yang tidak. Oke, kita lanjut kan. Selanjutnya kita pilih tidak juga. Oke, lanjutkan. Sip. Kita tunggu proses bootingnya. Sebentar, saat cahayanya terlebih dahulu. Sip. Di sini cahayanya kurang stabil. Ya, kita tunggu saja prosesnya. Selanjutnya kita diberikan seperti ini. Anda bisa mendapatkan bla 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 bla, berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Kita pilih yang tidak, lanjutkan. Oke, kita tunggu server untuk melakukan. Nah, sudah masuk. Kita pilih Debian desktop environment, print server, perkakas sistem standar, terus tambah satu kita pilih yang SSL server. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oh, sip. Ini file akan memilih dan memasang perangkat lunak. Untuk proses ini kurang lebih memakan waktu sekitar 7 menitan lah. 7 menitan itu standarnya. Nah, jadi sedikit info. Kenapa? Oh, maaf, sedikit info gini. Kalau ada yang tanya, kita pakai OS Linux itu berbayar apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena apa ya? Mungkin tidak apa ya? Mungkin tidak seperti Windows. Windows itu kan kalau ada apa-apa, kalau seumpama kita mau mengupdate, kita harus membeli yang versi terbaru dan harus membayar. Tapi kalau kita pakai Linux Debian, kita seumpama pakai versi yang 8, terus kita mau pakai yang 10, gak apa-apa, bisa. Dengan catatan kita download apa ya istilahnya, file yang terbaru. Kalau kita installnya di VirtualBox seperti yang saya contohkan ini, ya tinggal kita download file ISO nya doang, terus kita setting bentar, kepasang, bisa kita jalanin gitu. Intinya kalau kita pakai Linux itu tidak berbayar dan mungkin berbeda dengan Windows yang sering kita gunakan. Tapi ya kalau kita mau mempelajarinya sih gampang deh, insya Allah gampang. Apa sih yang enggak? Kalau kita mau belajar itu pasti bisa. Udah, kita tunggu di sini retrieving file hampir mendekati 1368. Nanti setelah ini server akan melakukan booting lagi. Jadi yang lamanya itu tunggu dari sini sampai pol ke sini. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa nge-lag, kenapa nggak bisa smooth, karena kita nginstalnya di VirtualBox. Jadi ya dimaklumi saja, memang seperti ini gitu. Udah, kita tunggu saja prosesnya. Baik, kita tunggu tampilannya. Nah, tadi proses ladinya sudah selesai. Ini apa ya, baru berjalan sistemnya. Untuk proses ladinya tadi memang lama, jadi ya mau nggak mau kita nunggu. Tapi proses penginstalasinya kurang lebih udah berjalan sekitar 80%-an lah. Jadi ya tinggal sedikit lagi bisa keinstall. Nah, untuk tampilan seperti ini tampaknya instalasi bla 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 bla, memasang bootloader group pada master boot record, kita pilih ya, terus kita lanjutkan. Kita pilih dev kurung buka ini,
Terus kita lanjutkan, sip, masak loader group, kita tunggu proses loadingnya. Memang untuk proses setting Debian ini membutuhkan waktu banyak, terutama ketika kita baru men-setting tiba-tiba sistem sedang melakukan booting kayak loading gitu ya. Emang gitu sih, tapi ya ditunggu aja, nggak sampai lebih dari 2 jam kok. Cepat. Nah, kita tunggu, sedang memasang buat loader group. Di sini tertulis menjalankan update group, memasang buat bla 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 bla. Untuk yang settingannya sudah sampai ke tahap ini dipertahankan, karena di sini instalasi akan selesai. Jadi seumpama kalau ada yang tertinggal bisa diulangi lagi. Nah, akhirnya instalasi selesai. Instalasi telah selesai, sekarang bla 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 bla. Nah, kita begini, instalasi udah selesai, terus kita lanjutkan aja. Sip, selesai. Ini sedang melakukan finishing, menyelesaikan instalasi. Sip. Bagi yang instalasinya berhasil, saya ucapkan selamat. Bagi yang tidak, jangan menyerah terlebih dahulu, bisa mencoba lagi, karena mencoba itu gratis, tidak cukup kita ulangi lagi video. Kalau seumpama ada yang mau ditanyakan, bisa berkomentar di kolom komentar. Nanti saya minta berkomentarnya dengan apa ya, pakai adat gitulah gitu. Sini kita tunggu, sedang menyelesaikan instalasi. Nah, sini kita masuk kit. Wait, dimana kursornya? Ayo kursor. Oh, di sini. Nah, kita tunggu saja. Sip. Nah, ini kita tidak usah melakukan apapun, cukup kita biarkan saja. Kita silang, kita biarkan saja sampai proses selesai. Ini proses untuk menghidupkan. Jadi tadi waktu lanjutkan itu kita sebenarnya menjalankan aplikasinya langsung. Nah, sekarang kita biarkan saja ini berjalan. Sip, di sini penggunaan mouse, mana kursornya? Mouse tidak bisa. Jadi ya pakai keyboard nanti. Tapi waktu bagian ini tidak perlu diapa-apain, Pak. Cukup kita tunggu saja sistem melakukan booting untuk menghidupkan si Debian 10 yang sudah kita install tadi. Ya, kita tunggu beberapa. Di sini ada beberapa kode bla 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 bla. Sudah, kita tunggu. Sip, oke, start bla 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 bla, udah benar, oke. Kalau instalasi kita berhasil, nanti tertulisnya di sini oke. Di sini oke, terus seumpama terjadi kesalahan, biasanya tertulis fail gitu. Kita tunggu. Di sini salah satu yang benar itu apa ya, tak bacain. Tell play mode to read out runtime data, benar. Set console font and keymap, benar. Create volatile files and directories. Update UTMP about system boot or shutdown. Network time synchronization, oh, benar. Terus update UTMP about system or boot shutdown. Network time synchronization, system synchronized. UDIF kernel device manager, show Polymote boot screen,
show Polymod web screen, forward password request to Polymod directory watch, local encrypted volumes, vbox hard disk, terus apa itu data bla 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 bla. Sip. Kita lihat tadi tidak ada yang failed. Nah, sip, benar semua. Oke, sip. Kita tunggu saja sampai proses booting ini selesai. Nah, kita tunggu beberapa saat. Sip, setelah kita tunggu, kita udah masuk pada tampilan awal Debian 10. Di sini ada nama kita klik enter atau klik. Di sini keyboard sudah berguna. Maksudnya sudah dapat digunakan. Kita masukkan sandi yang kedua ya, yang ada kombinasi angka tadi, bukan yang untuk root. Saya masukkan sandi saya. Oke, kita enter, kita tunggu. Ini kalau ibaratnya Microsoft itu waktu kita ngidupin. Jadi kan kalau kita sandi biasanya kita harus sign terlebih dahulu, seperti itu. Kita tunggu sistem untuk memulai tampilan Debian. Sip, instalasi kita udah berhasil. Terus di sini kita udah masuk pada Debian yang udah kita install tadi. Nah, di sini ada aktivitas, hari dan waktu, ada bla bla bla. Di sini ada untuk browsernya pakai Mozilla Firefox dan lain-lain bla bla bla. Dan tampilan aplikasi ini nanti akan memunculkan banyak aplikasi di sini. Kita tunggu. Nah, seperti ini, banyak sekali aplikasinya. Oke, sekian dari saya. Selamat bagi yang telah berhasil menginstal. Untuk yang belum, berusaha lagi, jangan cepat menyerah. Sekian. Kalau ada kesalahan saya dalam berucap, ada suara yang aneh, saya minta maaf yang besar-besarnya. Sip, terima kasih. Makasih yang udah nonton sampai sini. Like kalau kalian suka, dislike kalau enggak. Terus ya udah, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.